Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar IPS dengan materi pengaruh kegiatan ekonomi terhadap masyarakat. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Lalu, apa sajakah kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari? Kita akan membahasnya. Di dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3, yaitu produksi, kemudian distribusi, dan juga konsumsi. Yang pertama adalah produksi. Produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut dengan produsen. Nah, contoh kegiatan produksi adalah petani yang memproduksi beras. Ya, jadi petani ini menanam padi, kemudian padi itu diolah menjadi beras. Adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Berikutnya adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi yang berupa barang atau jasa kepada para konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Contoh kegiatan distribusi adalah penjualan barang oleh para pedagang. Nah, jika tadi kegiatan produksinya adalah petani yang memproduksi beras, nah, di sini beras yang didapat dari petani tersebut dijual oleh para pedagang. Tujuan dari distribusi adalah agar hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen dengan cepat dan tepat, sehingga kebutuhan konsumen segera terpenuhi. Yang berikutnya adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan dan menggunakan hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Nah, di sini contoh kegiatan konsumsi adalah memakan nasi yang sudah matang. Tadi beras diperoleh dari petani, kemudian beras tersebut dijual oleh para pedagang dan pembeli membeli beras tersebut dari pedagang. Nah, pembeli ini disebut dengan konsumen. Untuk mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat perlu mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan dapat berupa uang ataupun waktu. Berikut ini adalah contoh dari kegiatan ekonomi. Nah, di hadapan kalian ini adalah contoh produksi gula mulai dari proses produksi hingga proses konsumsi. Di sini proses produksinya adalah tebu dipanen, kemudian dikirim ke pabrik untuk diproses. Nah, di pabrik tebu akan diproses agar menjadi gula pasir, seperti ini. Nah, jika sudah jadi gula pasir yang ditaruh dalam kemasan, selanjutnya adalah proses distribusi. Gula pasir yang sudah dikemas di pabrik kemudian didistribusikan dari produsen ke konsumen. Nah, karena dari pabrik, ini proses distribusinya menggunakan truk. Selanjutnya adalah proses konsumsi. Nah, gula pasir tadi yang dikirim melalui truk dijual kepada para pedagang. Nah, para konsumen membeli gula pasir tersebut untuk dikonsumsi.
Kegiatan ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan distribusi saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Suatu produk atau barang yang kita konsumsi merupakan hasil dari beberapa kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain pula. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran yang saling menguntungkan. Nah, di sini dapat kalian lihat ya, kegiatan ekonomi ini dimulai dari proses produksi, kemudian proses distribusi, dan selanjutnya adalah proses konsumsi. Nah, pada kegiatan produksi, ini kegiatannya membutuhkan tenaga kerja. Ya, jadi produsennya butuh tenaga kerja. Nah, tenaga kerja akan mendapatkan balas jasa berupa gaji. Setelah produksi, akan masuk ke proses distribusi. Di proses distribusi ini, barang hasil produksi akan disalurkan kepada masyarakat oleh distributor. Lalu berikutnya adalah proses konsumsi. Barang atau jasa tersebut dikonsumsi oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kalian sekarang perhatikan bagian berikut ini. Proses kegiatan produksi ini dilakukan oleh produsen. Kemudian proses distribusi dilakukan oleh distributor dan proses konsumsi dilakukan oleh konsumen. Ketiga, pelaku kegiatan ekonomi ini saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Sekarang amati pakaian yang kalian kenakan. Kira-kira bagaimana ya proses produksi dari sebuah pakaian? Karena untuk menghasilkan pakaian yang baik dibutuhkan waktu yang lama. Setelah kalian amati, sekarang kita akan membahas proses produksi pakaian hingga sampai ke konsumen. Pertama-tama di sini petani mengumpulkan kapas untuk dikirim ke pabrik. Nah, kapas ini diperoleh dari pohon. Kapas tersebut yang dikirim ke pabrik kemudian dipintal terlebih dahulu. Setelah dipintal, akan jadi benang. Nah, benang tersebut ditenun di pabrik hingga menjadi sebuah kain. Kemudian kain dapat dibuat pakaian oleh para penjahit. Dan pakaian yang sudah jadi kemudian didistribusikan oleh para pedagang pakaian. Dan konsumen pun membeli pakaian tersebut. Dari proses produksi ini dapat kita lihat dari mulai produsen hingga ke konsumen. Di sini produsen berperan mulai dari petani yang mengirim kapas, kemudian kapasnya dipintal hingga menjadi benang, dan benang tersebut ditenun hingga menjadi kain. Dan kainnya dijahit oleh para penjahit. Kemudian setelah itu masuk proses distribusi yang dilakukan oleh distributor. Nah, di sini pakaian tersebut didistribusikan oleh para pedagang pakaian ya. Dan proses konsumsi ini dilakukan oleh konsumen dengan membeli pakaian-pakaian tersebut. Apa saja ya keuntungan dari kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan juga konsumsi? Nah, kegiatan produksi ini memberikan keuntungan kepada produsen, yaitu produsen dapat mencari keuntungan dari penyediaan barang mentah. Kemudian, bagi para pekerjanya, proses produksi ini dapat membuka lapangan pekerjaan. Kemudian pada proses distribusi, ini keuntungannya juga distributor mendapat keuntungan dari penjualan barang. Dan proses distribusi juga dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Kemudian adalah proses konsumsi. Nah, pada proses konsumsi ini konsumen diuntungkan yaitu dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.